Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafli Rapsajani dengan NPM 22 2078. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik Darfur dalam perspektif Statuta Roma ICC. Saya akan memulai dari latar belakang konflik Darfur. Konflik Darfur bermula dari ketimpangan politik dan ekonomi antara pemerintah Sudan dan kelompok etnis di wilayah Darfur. Ketenagaan atau ketenangan meningkat ketika kelompok pemberontakan menuduh pemerintah melakukan diskriminasi sistematis. Respon respon pemerintah Sudan yang melibatkan milisi Janjaweed justru memperluas eskalasi konflik dan menyebabkan krisis kemanusiaan berskala besar, termasuk pengungsian jutaan penduduk sipil. Lalu ada yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atau ICC dalam kasus Darfur. Yang pertama, meskipun sudah bukan negara pihak Statuta Roma, ICC tetap memiliki yurisdiksi terhadap konflik Darfur. Hal ini terjadi karena yang pertama, Dewan Keamanan PBB melalui resolusi nomor 1593 atau 2005 merujuk situasi Darfur kepada ICC. Yang kedua ada rujukan DKPBB memberikan dasar hukum bagi ICC untuk mengadili kejahatan internasional serius yang terjadi di wilayah Sudan. Dengan demikian, kasus Darfur menjadi contoh penting perluasan yurisdiksi ICC melalui mekanisme PBB. Lalu ada pertanggungjawaban pidana individual dalam Statuta Roma. Statuta Roma menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat individual, bukan negara dalam konflik Darfur. Yang pertama ada pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Sudan saat itu, Omar al-Bashir, dimintai pertanggungjawaban pidana pribadi. Yang kedua ada prinsip command, responsibility diterapkan, yaitu tanggung jawab pidana bagi atasan yang mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kejahatan, tetapi gagal mencegah atau menghukumnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada hal ini menegaskan bahwa jabatan negara tidak memberikan kekebalan hukum dalam hukum pidana internasional. Lalu ada prinsip komplementaritas dan kegagalan sistem peradilan nasional. ICC berfungsi sebagai pengadilan pelengkap, bukan pengganti peradilan nasional. Dalam kasus Darfur, yang pertama pemerintah Sudan dinilai tidak memiliki kemauan politik dan kapasitas untuk mengadili pelaku kejahatan berat secara bersungguh-sungguh. Kedua, ada mekanisme peradilan nasional tidak memberikan keadilan bagi korban. Kondisi ini membuka jalan bagi ICC untuk mengambil alih proses penuntutan berdasarkan prinsip komplementaris. Lalu ada tantangan penegakan Statuta Roma dalam kasus Darfur, yaitu penegakan hukum internasional dalam kasus Darfur menghadapi berbagai hambatan. Antara lainnya, yang pertama ada tidak adanya kewenangan paksa ICC untuk melakukan penangkapan tanpa kerjasama. Yang kedua ada penolakan pemerintah Sudan terhadap pemerintah penangkapan ICC. Ketiga ada kepentingan politik internasional yang mempengaruhi efektivitas penegak hukum. Akibatnya, meskipun dakwaan telah diterbitkan, pelaksanaan keadilan berjalan lambat. Lalu ada implikasi konflik Darfur terhadap perkembangan hukum pidana internasional. Kasus Darfur memberikan dampak penting bagi perkembangan hukum internasional, yaitu yang pertama, memperkuat peran ICC dalam menangani kejahatan internasional berat. Yang kedua, menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana internasional dan politik global. Yang ketiga, menjadi presiden bahwa pelaku kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun masih menjabat sebagai kepala negara. Ada kesimpulannya di sini, yaitu konflik Darfur dalam perspektif Statuta Roma ICC menunjukkan bahwa kejahatan berat terhadap kemanusiaan merupakan perhatian bersama masyarakat internasional. Meskipun menghadapi tantangan besar, ICC tetap menjadi instrumen penting dalam penegakan keadilan, melawan impunitas, dan melindungi hak asasi manusia dalam konflik bersenjata. Sekian dari saya Rafli Ramsajani. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.